Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Muslim Official, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa peristiwa penting para nabi pada 10 Muharram. Masa kebangkitan, keemasan, dan kehancuran suatu umat terjadi silih berganti dari satu generasi ke generasi yang lain dari suatu abad ke abad yang lainnya. Peristiwa-peristiwa itu terus bergulir dengan pasti sesuai dengan sunnatullah. Semua peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang amat berharga bagi kita dan bagi generasi yang akan datang untuk memilih mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang harus dihindari. Hari 10 Muharram atau Hari Asyura merupakan hari bersejarah. Menurut beberapa riwayat disebutkan banyak peristiwa penting terjadi di hari itu pada masa lalu, di antaranya disebutkan sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah. 2. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat, setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. 3. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud, berupa api yang membakar. 4. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. 5. Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan hiu. 6. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya yang menjijikkan. 7. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500.000 orang selamat memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Banyak lagi peristiwa lain yang terjadi pada hari 10 Muharram yang menunjukkan sebagai hari yang bersejarah yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hari Asyura adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah pun juga ikut mengerjakannya. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan, barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura puasalah dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas, seorang sahabat, saudara sepupu Nabi yang dikenal sangat ahli dalam tafsir Al-Quran, meriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari uraian di atas nyatalah bagi kita, bahwa hari Asyura merupakan hari bersejarah yang diagungkan dari masa ke masa. Kita hendaknya menyambut hari itu dengan banyak mengambil pelajaran yang bermanfaat dari sejarah masa lalu. Kita menyambutnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, agar senantiasa berada dalam bimbingannya dengan jalan sebagai berikut. Pertama, mengerjakan puasa sunnah pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Keutamaan puasa pada hari ini diantaranya disebutkan dalam hadits Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits yang lain, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya solat yang terbaik setelah solat fardu adalah solat tengah malam dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram. Hadis riwayat Nasai. Kedua, mengerjakan puasa Tasua atau puasa sunnah hari ke-9 di bulan Muharram. Mengenai puasa ini Ibnu Abbas meriwayatkan, pada waktu Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan puasa Asyura, para sahabat menginformasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari Asyura diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, tahun depan insya Allah kami akan berpuasa juga pada hari ke-9. Kata Ibnu Abbas, akan tetapi sebelum mencapai tahun depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dengan demikian, kita melakukan puasa Asyura dengan menambah satu hari sebelumnya yaitu hari Tasua, atau tanggal 9 di bulan Muharram.
Kita disunahkan berpuasa selama 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Ketiga, memperbanyak sedekah. Dalam menyambut bulan Muharram diperintahkan agar memperbanyak pengeluaran dari belanja kita sehari-hari untuk bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kaum kerabat, orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Semua itu hendaknya dilakukan dengan tidak memberatkan diri sendiri dan disertai keikhlasan semata-mata mengharap keridaan Allah. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda, siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya, hadis riwayat Baihaqi. Dengan memperingati hari Asyura, kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para nabi dan rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya adalah sama menegakkan akidah Islamiyah, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Peristiwa masa lalu merupakan cermin bagi kita untuk berusaha memisahkan kebenaran dan kebatilan, memisahkan yang baik dan buruk, agar dapat meratakan jalan bagi kita untuk menjangkau masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini merupakan pelajaran yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Pergantian siang dan malam, pergantian musim dan pada segala sesuatu di alam ini terdapat tanda, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Maha Esa dan Maha Kuasa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Madrasah Muslim Official agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar Islam dan solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.